Perkenalkan, saya atas nama Irwin Tavintoleli, mahasiswa Sosiologi semester 6, kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku mata kuliah MPS Kualitatif dengan judul Perspektif tentang Peristiwa Asia. Buku-buku dalam seri ini bertujuan untuk membuka jalan bagi pengetahuan yang lebih terintegrasi dan beragam peristiwa yang ada di Asia. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada gagasan bahwa pariwisata, baik sebagai fenomena dan bidang studi, harus lebih inklusi dan terlepas dari cara mengetahui yang dominan atau terutama Barat. Lebih khusus lagi, seri ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan yang berkaitan dengan yang pertama, asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis di balik penelitian peristiwa pariwisata Asia. Yang kedua, segmen tertentu dari populasi turis Asia seperti wanita Asia, backpacker Asia, turis muda Asia, turis gaya Asia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jenis pariwisata tertentu di Asia seperti pariwisata yang dipicu oleh film, wisata petualangan, wisata kecantikan, wisata religi, dan lain sebagainya. Yang berikut, pengalaman, pola perilaku, dan kendala wisatawan untuk berpergian. Yang berikut lagi, nilai-nilai yang mendukung operasional, pengelolaan, dan pemasaran keputusan, dan faktor eksternal yang menambah kompleksitas pariwisata Asia Studi. Dengan menyoroti perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, Patton pendiri ditawarkan beberapa dasar prinsip dari cara-cara penelitian, di mana asumsi-asumsi dasar yang mungkin telah dipelajari banyak dari kita dengan cara religius di awal perjalanan penelitian. Secara sederhana dan data statistik menargetkan sampel populasi yang besar, berupaya untuk mengeneralisasikan temuan dan melaporkan hasil secara objektif. Sebaliknya, dengan mengingat bahwa penelitian kualitatif berurusan dengan kata-kata atau teks daripada angka dan berfokus pada sampel yang lebih kecil daripada pendekatan kuantitatif, mengutamakan kendala daripada keluasan dan menghasilkan informasi. Itu bukan menjadi suatu kelainan di mana keseluruhannya memperoleh gagasan tentang metode penelitian ini. Pada saat itu, penekanan lebih ditempatkan pada metode daripada pendekatan dan metodologi. 20 tahun yang lalu sebagai mahasiswa, di mana mereka memahami lebih jelas tentang penelitian kualitatif dan menganggap fundamental prinsip sebagai dogma yang telah dilakukan membutuhkan dan bukan menjadi suatu pertanyaan. Isu mengenai peran penelitian kualitatif dalam studi pariwisata telah menjadi bahan perdebatan di kalangan sarjana 30 tahun terakhir ini. Selama tahun 1980-an, sejalan dengan keseluruhan lingkungan akademik yang cenderung mengutamakan cara-cara positif dalam melakukan penelitian, penggunaan pendekatan kualitatif
metode pariwisata telah dulu diremehkan oleh para wisatawan tertentu, dianggap tidak penting dan diberikan dan menganggap bahwa penelitian kuantitatif di mana para peneliti sosiologi sebagai paradoks karena sebagian besar pekerja di pariwisata, misalnya Bornstein pada tahun 1964, Grabun 1976, McKellen pada tahun 1976 adalah hasil dari pendekatan kualitatif atau metode. Demikian juga Peterson pada tahun 1987 menunjukkan bahwa penelitian kualitatif meskipun dipekerjakan pada pemasaran dunia yang lebih khusus oleh para peneliti pemasaran pariwisata, juga mereview artikel yang diterbitkan oleh Annals of Tourist Research yang dilakukan oleh Dan et al. Pada tahun 1980 meningkat yang dipengaruhi oleh metode kualitatif di tahun-tahun 1978 sampai 1986. Selama tahun 1990-an, sebagian akibat dari krisis representasi dan saat-saat berikutnya, penelitian kualitatif mulai mendapatkan momentum dalam studi pariwisata. Dan perdebatan mengenai sifat penelitian kualitatif muncul lebih sering dalam literatur. Namun meskipun studi non-positif atau kualitatif dalam pariwisata memunculkan suatu literatur, sebagian besar studi kualitatif menghasilkan beberapa hal istimewa dan positif untuk memberikan gambaran tentang penelitian kualitatif di bidang pariwisata. Di bagian pertama, penulis telah mencurahkan banyak ruang untuk membahas mengenai istilah kualitatif riset dan kualitatif pariwisata. Keseluruhan perbedaan peristiwa sejarah, paradigma, pendekatan, metodologi, dan metode yang telah dicoba untuk menyoroti hal-hal mengenai kualitatif riset. Penelitian kualitatif dalam pariwisata membawa kita untuk menyimpulkan bahwa meskipun digunakan tanpa pertanyaan, istilah kualitatif dapat bervariasi secara berbeda untuk para sarjana yang berbeda. Adalah suatu pandangan pada bab ini di mana kewajiban penelitian kualitatif untuk menempatkan diri sebagai pengamat dunia yang mereka periksa dan meluangkan waktu untuk memanfaatkan dan memadukan proses interpretatif dan praktek material yang seringkali mungkin tidak dapat ditentukan sebelumnya. Untuk membuat konteks realisme dunia sepatutnya terlihat. Dengan demikian, penelitian kualitatif cenderung mengadopsi pendekatan interpretif dan naturalis koorientasi, yaitu yang diketahui penelitian kualitatif yang bijaksana cenderung menjadi apa yang mengamati dan menggambarkan masalah dalam kehidupan individu yang dipelajari, dan umumnya perlu keterlibatan dalam praktik penafsiran yang berhubungan untuk menghubungkan konteks alam dunia tersebut dalam dan diakses dengan cara yang dapat dikomunikasikan. Dan dengan demikian, penyelidikan kualitatif umumnya diwajibkan
untuk menggunakan campuran kegiatan interpretatif dalam setiap studi tertentu. Demikian hasil review buku saya. Sekian dan terima kasih.